Sejak 2021, pasar saham di China telah kehilangan lebih dari 7 triliun US dollar. Nah, sebagai perbandingan seberapa besar loss-nya, 7 triliun itu hampir 9 kali lipat total market cap saham di Indonesia, atau 4,5 kali lipat total market cap kripto sekarang. Kalau ini bukan krisis, entah disebut apa. Nah, berdasarkan data dari World Bank, ekonomi China mencapai 18 triliun US dollar dan menempati porsi 18% dari global GDP, menjadikan China sebagai economic powerhouse terbesar kedua di dunia. Di hari Minggu tanggal 4 Februari kemarin, CSRC atau China Securities Regulatory Commission melarang short selling. Nah, jadi seberapa parah sih krisis di China? Apakah ini akhir dari China Economic Miracle yang telah berlangsung selama 45 tahun? Nah, kita akan bahas di video yang ini. Bitcoin adalah bahtera finansial kita, karena berdasarkan fakta sejarah, semua mata uang fiat ditakdirkan kembali ke nilai intrinsiknya, yaitu 0. Dan kalau cuma sekedar beli dan DCA Bitcoin, itu udah biasa. Tapi di belajarbitcoin.com, kita belajar Bitcoin mulai 0 hingga advance. Di belajarbitcoin.com, kita nggak cuma sekedar hold Bitcoin di exchange, tapi kita belajar gimana cara utilize Bitcoin untuk memaksimalkan capital kita. Gimana cara memanfaatkan Bitcoin back loan dan menciptakan bank kita sendiri. Gimana kita mengubah Bitcoin kita jadi mesin ATM. Bagaimana kita unbank diri kita sendiri dan self-custody Bitcoin kita. Kita juga kasih kompas dengan puluhan tools biar teman-teman nggak sampai salah arah di saat bull market ataupun bear market. Ada banyak hal dan strategi yang nggak bisa dibahas di ruang publik dan banyak member yang sudah merasakan manfaatnya. Ada ratusan modul video, kita juga punya grup private yang dibimbing langsung oleh saya, Angga Adinata, buat teman-teman yang mau belajar dan ikut dengan movement kita. Klik link yang ada di bawah dan ada diskon spesial buat teman-teman. Kegagalan sebuah industri atau sistem menyebabkan kegagalan lainnya, mirip barisan domino yang tumbang. Dan ini adalah domino runtuhnya perekonomian terbesar kedua di dunia kalau nggak ada intervensi lebih lanjut. Domino yang pertama adalah Zero COVID Policy. Meskipun ekonomi China udah menunjukkan tanda-tanda slowing down sebelum COVID, tapi dominonya mulai dari sini. Pandemi COVID adalah mimpi buruk buat ekonomi China setelah Xi Jinping menerapkan Zero COVID Policy. Tujuannya agar case COVID-19 waktu itu bisa mencapai 0. Nah, China melakukan testing massal, karantina, bahkan lockdown satu kota. Masyarakat yang nggak bisa kerja, pemilik bisnis yang bangkrut karena uang sewa terus jalan, harus gulung tikar. Zero COVID Policy ini juga berdampak pada global supply chain di seluruh dunia. Domino yang kedua adalah real estate sector collapse. Nah, perusahaan real estate seperti Evergrande dan Country Garden yang mengandalkan uang dari user untuk mendanai proyek-proyeknya harus tersendat karena user membatalkan, menunda pembelian rumah, atau gagal bayar cicilan karena kondisi ekonomi lagi nggak bagus setelah pandemik. Nah, di China memang developer bisa menjual properti yang masih belum dibangun dan menggunakan dana user untuk membangun propertinya. IMF dalam publikasi terbarunya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Cina akan turun ke angka 4,6% tahun ini. Sebagai gambarannya, pertumbuhan ekonomi China ada di angka 5,2% di 2023 dan diproyeksi akan terus turun hingga 4,8% di 2028. Hari ketika China mencapai pertumbuhan double digit sudah usai. Salah satu sebabnya adalah property market. China boleh dibilang bergantung pada sektor properti. Properti adalah social status dan safe haven untuk kelas menengah China. Meski banyak properti di China yang nggak ditempati dan menjadi kota hantu.
Market properti sendiri menyumbang 1/4 dari total GDP China. Masalahnya sekarang, 1/4 kue itu basi. Sektor properti jatuh dan banyak taipan properti yang dulunya orang-orang terkaya di China bertumbangan. Sejak 1 atau 2 tahun yang lalu kita update tentang Evergrande dan Country Garden yang gagal bayar hutangnya. Nah, ngomongin tentang sektor properti di beberapa negara mengalami slowdown, bahkan collapse. Nggak cuma di China, tapi juga di Vietnam, Korea Selatan, dan mungkin Indonesia. Bahkan di Vietnam, lebih dari 2.000 real estate bisnis berhenti beroperasional di bulan Januari 2024 ini. Dan pemerintah Indonesia berusaha membooster sektor properti dengan membebaskan pajak pertambahan nilai. Domino yang ketiga, kelas menengah berhenti belanja. Kelas menengah yang melihat equity mereka dalam bentuk real estate dan saham anjlok memutuskan untuk berhenti belanja dan menurunkan minat belanja. Akibatnya apa? Akibatnya produksi pabrik jadi lebih rendah dan harga barang-barang jadi terdiskount untuk menarik para konsumen untuk belanja lagi. Nah, ketika negara lain mengalami kenaikan harga barang di China malah menurun karena nggak ada yang berani belanja. Masyarakat khawatir dengan masa depan dan memilih untuk nabung aja. Ditambah mata uang Cina yang deflasi yang membuat masyarakat makin malas belanja. Domino yang keempat, unemployment rate. Karena kelas menengah berhenti belanja, pendapatan perusahaan otomatis menurun tajam dan barang di gudang jadi numpuk. Maka perusahaan mengurangi karyawan atau mungkin nggak lagi buka lowongan pekerjaan. Dan ini jadi masalah utama di Cina. Dan data di 2023 menunjukkan 1 dari 5 orang muda di China nganggur. Dan karena saking buruknya data ini, China sampai nggak lagi merilis data youth employment rate ini sejak Q3 2023. Domino yang kelima, deflation rate. Kalau negara lain mengalami inflasi, China mengalami deflasi. Kok bisa? Nah, sebagai negara manufaktur, China memang perlu membuat mata uangnya semurah mungkin. Karena kalau mata uangnya tinggi, maka harga barang yang diproduksi di dalam negeri China jadi lebih mahal dan klien akan mencari negara lain yang dianggap lebih murah. Jadi China punya monetary policy, value mata uangnya nggak boleh floating lebih dari 2% dari trading partnernya. Dengan kata lain, membuat uangnya jadi murah dibandingkan dengan negara lain. Utamanya PBOC punya kebijakan monetary policy yang sangat kuat dan membuat nilai mata uangnya lebih rendah daripada US dollar. Tapi kalau China gagal mengatasi masalah deflasi, ini akan menjadi death spiral seperti yang terjadi di Jepang. Apakah China juga akan mengikuti jejak Jepang dengan fenomena yang dikenal sebagai Japan Lost Decade? Jepang mengalami stock bubble di tahun 90 dan di tahun 92, equity dari saham Jepang drop hingga 60%. China dan Jepang punya demografik yang menua akibat dari kebijakan satu anak di China. China dan Jepang sama-sama punya budaya hemat di masyarakatnya. China dan Jepang juga sama-sama punya kebijakan moneter yang membatasi kemampuannya memberikan stimulus. Kalau China nggak punya solusi, masalah deflasi ini akan jadi death spiral. Domino yang keempat, runtuhnya saham China. Karena data produksi yang menurun, economic outlook yang nggak bagus, profit perusahaan menurun, banyak investor yang memilih keluar dari market. Karena investor masuk ke pasar saham, yang pertama itu kan cari keuntungan. Yang kedua, beat the inflation. Tapi mata uangnya sendiri di China deflasi. Market domestik nggak bagus, market ekspor juga nggak bagus karena nilai ekspor China turun 4,6% per tahun. Dan ini adalah annual drop untuk pertama kalinya sejak 2016. CSI 1000 atau indeks top 1000 perusahaan di China crash sebesar 37,7% dalam setahun. CSI 1000 crash padahal udah dikasih mini stimulus sebesar 17 miliar US dollar di bulan lalu.
dan investor juga udah dilarang melakukan short selling. Tapi investor asing menjual saham perusahaan China sebesar 18,2 miliar yuan di bulan Januari. Nikkei Asia mengatakan ini adalah outflow terbesar sejak 2014. Artinya, investor luar negeri nggak melihat ada outlook yang bagus di market China. Domino yang ketujuh, hidden debt. Belum cukup nih, China juga punya hidden debt yang ditanggung oleh pemerintah lokal dan nilainya dipercaya triliunan US dollar. Jadi pemerintah lokal, mungkin selevel provinsi, boleh menerbitkan bond melalui Local Government Financing Vehicle atau LGFC. Nah, di 2023, local government di China telah menjual special bond untuk menginjek modal ke bank-bank kecil. Kalau teman-teman ingat, ada banking crisis di China tahun lalu. Kita juga sempat buat videonya. Total, local government ini menjual 152,3 miliar yuan atau 21 miliar US dollar hanya di 2023 aja. Tapi beberapa analis seperti S&P Global Ratings mengatakan bank regional di China perlu suntikan dana sebesar 2,2 triliun yuan. Hutang local government mencapai 92 triliun yuan atau 12,6 triliun US dollar. 76% dari total China Economic Output di tahun 2022. Real estate di China memang tumbang. Masyarakat emang berhenti belanja. Tapi kalau kita perhatiin, ada shifting di industri China. Alih-alih mengandalkan industri manufaktur seperti di masa lalu, China saat ini juga mengandalkan industri high-tech seperti social media, IT, AI, chip, renewable energy, dan masih banyak lagi. Bahkan berdasarkan data nih, China mengekspor mobil jauh lebih banyak daripada Jepang yang didominasi oleh electric vehicle. Saya pribadi percaya kalau pamor mobil Jepang akan kalah, sama seperti Huawei, Xiaomi, dan Oppo yang mengalahkan industri smartphone Jepang seperti Fujitsu, Panasonic, dan Sony. Industri di China juga shifting dari industri yang fokus ke manufaktur ke service ekonomi seperti industri fintech. Misalnya, industri pinjol dan pay later yang banyak dikuasai oleh perusahaan asal China.